Halo teman-teman, salam jas merah. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Teman-teman, dalam video kali ini, materi dari kelompok kami adalah Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, materi ini merupakan materi dari kelas 12 ya teman-teman. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk, tambah pengetahuanmu dengan menyimak video kami. Selamat menyaksikan. Saya dari Meniti, kalian akan membahas tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Saire sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan Indonesia terjadi, namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diakui dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi liberal. Baik teman-teman, ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1950 adalah sistem parlementer, artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berada dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai second kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam hal ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Dan di sini mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai dari kabinet Natsir Masyumi 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman Masyumi 1951 sampai 1952. Yang berikut kabinet Wilopo
PNI 1952 sampai 1953. Yang berikut Kabinet Ali Sastromijoyo PNI 1953 sampai 1955. Yang berikut Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi 1955 sampai 1956. Yang berikut Kabinet Ali Sastromijoyo II PNI 1956 sampai 1957. Dan yang terakhir Kabinet Juanda Saken Kabinet 1957 sampai 1959. Kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Saat ini Papua dan Papua Barat, namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Saya Gertrudis Gumbria ingin menjelaskan tentang sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan pasca proklamasi kemerdekaan. Pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini, DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintahan mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya, partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sostromijojo pertama pada tanggal 31 Juli
1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Namun, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali pertama karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali pertama yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar. Dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara di kotak-kotak suara. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri Kabinet Burhanuddin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru, maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan penunjukan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR. Keanggotaan Dewan Konstituante terdiri atas anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah mengangkat anggota konstituante jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi, dan golongan Arab 6 kursi. Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Pertama, dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Kedua, dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU, dan PSII. Ketiga, dasar negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi 2 usulan Pancasila dalam Islam karena sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suaranya yang mencukupi hanya 9 suara. Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung, dan pimpinan Angkatan Perang di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959. Hasil dari pembicaraan itu esok harinya Minggu tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari dekret presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dekret juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Saya Herman Seko akan menjelaskan tentang sistem ekonomi nasional. Yang pertama, pemikiran
ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Nah, hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah berakarnya sistem perekonomian nasional cukup lama. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi adalah mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Perhatikan terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Dojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah membangun ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan membimbing konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil, maka secara terhadap pengusaha pribumi dan akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Yang kedua adalah sistem ekonomi liberal. Nah, sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak disepakatinya ketentuan-ketentuan KBM, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah bertambah jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEC. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 17 Januari tahun 1956. Rancangan persetujuan FINEC yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEC hasil KNB. Yang kedua, hubungan FINEC Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga adalah hubungan FINEC didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Nah, teman-teman, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya jelaskan tadi, agar teman-teman lebih memahami, itu yang pertama, salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mulai dari kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, dan kabinet Ali. Yang kedua adalah penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat multipartai. Yang ketiga adalah pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada demokrasi parlementer dan menampil 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Yang keempat adalah
Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Sekian dan terima kasih.